Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 3 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus didatangi oleh seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan di daerah Gerasa. Orang ini lama tinggal di pekuburan. Tidak ada yang berani mendekatinya karena begitu kuatnya roh jahat yang menguasai hidup orang ini. Roh jahat yang menguasainya harus dikeluarkan dari tubuhnya. Roh jahat itu takut pada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Allah. Ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku."
Ini ungkapan jujur kesaksian dari roh jahat akan kuasa Yesus. Dengan kuasa yang dimilikinya, Yesus mengeluarkan roh jahat dari orang tersebut. Dan setelah ia dibebaskan dari roh jahat yang menguasainya, ia ingin mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenalkan ia ikut. Yesus memintanya untuk pulang ke rumah, ke kampungnya, dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, membebaskan, menyelamatkan setiap orang, termasuk yang kerasukan roh jahat. Setelah dibebaskan dari roh jahat, Yesus memintanya untuk pulang ke rumah, ke kampungnya, dan berilah kesaksian tentang apa yang dia alami bersama Yesus. Yang diminta Yesus pada orang yang sudah sembuh itu adalah pulang dan beri kesaksian bahwa kuasa Allah mengubah hidupnya menjadi hidup yang baru, hidup yang diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita pernah sakit, kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Kita selalu datang pada Yesus, meminta Yesus menyembuhkan kita. Setelah kita dipulihkan, setelah kita sehat, pertanyaannya adalah, pernahkah kita bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membuat hidup kita seperti sekarang ini? Pada yang dikuasai roh jahat, setelah disembuhkan, Yesus berpesan, pulang ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diberi buat Tuhan atasmu. Dan pesan yang sama juga disampaikan pada kita. Pergilah dan berikanlah kesaksian tentang kebaikan Tuhan pada kita, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita pada Tuhan. Maka hari ini menjadi sebuah pengalaman rohani yang baik untuk kita. Yesus menghendaki supaya kita tidak hanya beriman kepadanya, percaya kepadanya, tapi punya tugas untuk memberikan kesaksian, bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.